Biar kita nggak ketipu, sering-seringlah mewiridkan kalimat ini. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Belum masuk ke dunia tasawuf, ada tahapan mengenali diri. Ini nanti di Kanzul Ma'rifah. Itu yang saya bilang tadi, masih ada bau-bau wujudiyah. Syekh Muhammad Arsyad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya tidak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan direview, diulang lagi di Ibnu Arabi. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad. Ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijogo, sangkan paraning dumadi, asal usul kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita, ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi orang untuk membersihkan diri biar tidak sombong, tidak tamak, tidak riak, itu cara paling simpel. Kenali diri kita itu dari mana, mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang, nanti di belakang banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Jadi mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Nah, ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar dalam beberapa tradisi mistik. Mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendem. Nah, enggak, ini sifatnya simbolik, nanti ada maknanya di belakang. Yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kalijogo, itu Sunan Kalijogo dikubur hidup-hidup. Ya. Ya kalau untuk film sih dramatis, bagus. Coba untuk hidup sehari-hari jangan didajal. Nanti kamu nggak bisa kembali dikubur beneran. Ya enak sih kalau nggak kembali, wong sudah dikubur, tinggal orang-orang pulang kan beres. Nggak, mati sebelum mati maknanya bukan itu. Nanti di belakang dijelaskan. Yang ketiga, ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kodrat Allah, iradat Allah, dan ilmu Allah. Kodrat Allah itu semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Iradat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah, dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kodratnya Allah, sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpek juga sudah kodrat Allah, sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku sudah kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana. Kita itu tidak ada artinya apa-apa, tidak pantas sombong. Bahkan eksistensi kita hakikatnya juga tidak ada. Jadi fana fil kudrat, fana fil iradat, dan fana fi ilmillah. Jadi pelatihan dalam dunia sufi itu, pertama wawasan kita tentang sangkan paraning dumadi yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran.
Dan yang ketiga, memfanakan diri, mengekang hawa nafsu, mengekang segala hasrat, keinginan, dan qanaah bahwa segala yang terjadi itu skenarionya Allah. Orang yang nyampe level ini tidak akan marah, tidak akan kecewa, tidak akan sumpek, galau, stres. Kalau kita masih bisa sumpek, galau, stres, komplain, mengeluh, pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Ya. Jadi kita usahakan, tapi ya, meskipun hari ini saya bilang tadi, kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari tidak terima sama yang terjadi. Oke. Jadi kodrat, irodat, dan ilmu Allah. Terus dasar selanjutnya. Terus di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa pagernya, biar tidak salah jalan. Markanya namanya apa? Tauhid. Tauhid itu kita sering mengartikannya dalam bahasa Indonesia mengesahkan Allah. Mohon jangan keliru mengartikan esa ya. Banyak orang salah. Mengesahkan itu mungkin apa? Kalau itu dari bahasa etat. Esa beda dengan eka. Kalau eka satu. Eka itu satu, kalau esa itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah 1, 2, 3 itu eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diartikan letterlek itu percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu. Kalau satu itu eka. Maka tidak ada hubungannya dengan apakah itu Trinitas terus Tuhannya 3, berarti bukan Pancasila. Awas keliru. Jadi esa itu semacam tunggal, atau kalau disimbolkan pakai komputer ya 1 sama 0. Esa itu 1, lawannya 0. Lawannya apa? Tidak percaya Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Bukan kok ketuhanan yang Maha Esa itu berarti yang Tuhannya 1, yang Tuhannya banyak itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berkonotasi ke situ. Kecuali pakai kata-kata eka. Kalau eka 1 memang ketuhanan yang Maha Eka. Ayo kita ganti gitu nggak apa-apa. Maha 1. Tapi enggak, makanya pakai istilah esa. Oke. Jadi yang Trinitas seandainya punya Tuhan 3 sekalipun tidak masalah, tetap dia percaya adanya Tuhan. Jadi orang Indonesia wajib bertuhan. Ya mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta gimana Pak? Mempertuhankan jabatan gimana Pak? Tidak apa-apa itu. Berarti tergolong Pancasilais. Oke. Ya bisa kamu gali. Kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan? Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh, bukan sosoknya. Nah itu diskusinya panjang lagi. Nanti lama-lama kamu kayak Habib Rizik, ganti aja Pancasila, pindah Indonesia. Oke, terus jadi pagernya tasawuf, pagernya suluk kita adalah tauhid. Tauhid itu ya rumusnya simple, la ilaha illallah. Cuma itu. Dikatakan gampang, tapi dipraktekkan tidak simple. Jadi dalam hidup kita orang bertauhid itu prinsipnya cuma
La ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak penting. Satu-satunya yang penting hanya Allah. Nggak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau kita posisikan di sana, kalau dalam agama menyebutnya musyrik. Jadi pedomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Termasuk nanti kalau dalam sufi, jangan sampai mungkin kamu punya guru itu mengantarkanmu pada Allah. Levelnya tidak sama dengan Allah. Ajaran juga begitu, harus membantu kita semakin dekat pada Allah. Ilmu juga begitu, harus membantu kita semakin dekat sama Allah. Makanya sering saya bilang, suksesnya ngaji ini parameternya simple. Dengan ngaji ini kamu merasa makin dekat sama Allah apa enggak? Kalau enggak, Pak, gara-gara ngaji filsafat itu sekarang saya semakin tidak percaya sama Allah. Ngaji ini gagal. Wong tujuannya enggak itu sebenarnya. Segala yang bikin kamu menyimpulkan begitu, berarti dia nabrak prinsip ini. Coba kamu evaluasi lagi. Segala yang bikin kamu lebih santai melanggar keinginannya Allah, berarti semakin menjauhkanmu dari Allah, semakin keluar dari koridor yang namanya tauhid. Jadi pagernya ini. Di tauhid saya sering bilang levelnya cuma dua, kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu, Allah. Berarti selain itu semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu. Apakah itu tokoh, apakah itu ajaran, aliran, garis. Sekarang garis itu kan masuk istilah baru, selevel dengan mazhab, selevel dengan ideologi, selevel dengan itu. Ada Islam garis keras, ada Islam garis bengkok, ada Islam garis ya. Jadi sekarang ada istilah baru, garis. Saya tidak tahu ngaji filsafat ini garisnya apa. Ya, kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis bulat-bulat. Ingat-ingat, apapun yang dilakukan pagernya hanya tauhid. Jangan lupa, segala sesuatu levelnya nggak boleh ada di Allah, tapi harus bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat dengan Allah. Ngaji, dengan ngaji saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan kuliah saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan pacaran, Yo pacaran yang islami lah, tidak apa-apa. Kalau mau pegang tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terus rumusnya ini, kalau katanya Syekh Arsyad, biar kita nggak ketipu, sering-seringlah mewiridkan kalimat ini. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang maha tahu, tidak ada bahkan yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang bicara. Semuanya hanya Allah. Mengalami apapun, kamu sedang sumpek, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Barcelona kalah, la qadirun wala muridun wala alimun, kan gitu. Apapun yang kamu temui gitu. IP-mu jeblok,
kabeh bijine, la qadirun wala muridun wala alimun dan seterusnya. Loh, hidupmu akan lebih tenang. Segalanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan selain keinginannya Allah. Tidak ada yang tahu, maha tahu selain Allah. Bahkan kehidupan ini miliknya Allah, pendengaran ini miliknya Allah, penglihatan dan kata-kata ini semua miliknya Allah. Illallah. Hidupmu tenteram. Ditolak pacarmu, la qadirun wala muridun, itu haknya Allah. Manusia bisa berencana, ya Tuhan yang menentukan, kan gitu, lebih nyaman. Ya sekarang banyak dipelesetkan, manusia berencana, saldo juga yang menentukan. Duitmu piro. Oke, terus jadi ini semacam mantranya. Ingat-ingatlah kalimat ini, syukur-syukur kamu hafal untuk lebih hidupmu tenang, tidak gampang panik, tidak gampang galau, sering-sering diucapkan. Berhadapan dengan fenomena hidup yang tidak jelas hari ini, ingat-ingatlah apapun yang terjadi, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun.